فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله الأمين أفضل الأنبياء وخاتم النبيين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ikhwan fillah, barakallahu fikum jami'an. Kita akan masuk pada judul bab baru. Pada bab yang ke-15 dari kajian kita pada kitab Tauhid. Alladzi yuhaqqullahu ala nabi. Kitab yang mengkaji tentang pengesaan Allah yang merupakan hak Allah yang dituntut dari hamba-hambanya, yakni ibadah. Kemudian bab yang selanjutnya, ada bab yang akan kita baca pada pertemuan malam ini memiliki berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Ketika bab yang sebelumnya mengkaji tentang wajibnya tauhid, batilnya kesyirikan. Bahwa zat yang paling pantas untuk diserahkan kepada Dia peribadatan adalah zat yang mendapatkan predikat pencipta. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan kemanfaatan serta tidak bisa menolak kemudaratan sedikit pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia juga bukan di tangan beliau, bukan hak beliau untuk memberikan kemanfaatan, untuk menolak kemudaratan, dengan keutamaan dan kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca judul bab berikutnya, kata sang penulis semoga Allah merahmati beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bab al-khamisah asyara, bab yang ke-15. Qaulullah Ta'ala, perkataan Allah Ta'ala. Sebagaimana judul bab yang sebelumnya, judul bab ke-14, beliau kosongkan materi namun boleh jadikan sebagai judul bab adalah potongan ayat. Sama halnya pada judul bab ini. Jadi seakan-akan potongan ayat merupakan isi dari judul bab, kemudian landasan hukum pertama sekaligus. Kalau Allah Ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Ini judul babnya. Potongan ayat ke-23 dari surat Saba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika fuzzi'a an qulubihim, diangkat rasa takut dari dada-dada mereka, diangkat rasa takut dari hati-hati mereka, jadi para malaikat. Hub domir jamak kembali kepada para malaikat. Sampai ketika rasa takut diangkat dari dada, rasa takut diangkat dari hati malaikat. Ya, ketika mereka siuman dari pingsan, sadar dari pingsan. Qalu, mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang Rabb kalian katakan? Qalul haq, mereka saling memberikan jawaban yang dari mereka yang Allah katakan adalah al-haq. Wa huwal aliyyul kabir, sekaligus dia adalah zat yang maha tinggi sekaligus maha besar. Nah, ini potongan ayat dari surat Saba
boleh jadikan sebagai judul bab. Akan datang nanti keterangan tambahan dari penulis, boleh bawakan semacam tafsir penjelasan dari ayat di atas, hadis yang setelahnya. Namun penting untuk mengkaji judul bab, karena ini boleh jadikan sebagai judul bab, kita fokus di sini dulu. Kita akan terangkan dulu tentang judul bab. Akan datang nanti keterangan dari penulis berupa hadis bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan wahyu, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan suatu wahyu melalui perantara malaikat Jibril yang diberikan kepada para nabi dan rasul merupakan utusan Allah di permukaan bumi. Perkataan Allah Subhanahu wa taala tersebut terdengar dengan suara namun dengan gemerincing yang sangat besar, sampai-sampai membuat penghuni langit dari kalangan para malaikat pingsan. Akan datang nanti keterangan dari penulis dari hadis setelahnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, mengeluarkan wahyu, mengatakan suatu wahyu kepada malaikat Jibril, saking besarnya suaranya membuat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala penghuni langit pingsan. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, sampai ketika mereka siuman dari pingsannya, sampai ketika terangkat rasa takut dari dada mereka, dari hati mereka, akhirnya mereka berbincang-bincang sesama mereka, qalu, saling mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Rabb kalian katakan? Karena mereka tidak mendengar apa, cuma mendengar suara. Apa yang diwahyukan oleh Allah mereka tidak tahu. Malaikat Jibril menjawab, "Al-haq." Yang Allah katakan adalah al-haq, kebenaran. Unsur al-haq. Wa huwal aliyyul kabir. Sekilas demikian. Sebelum kita membaca penjelasan tambahan berupa hadis akan ayat di atas dari penulis, pertama-tama memahami tentang judul bab, membantu untuk memahami isi bab secara keseluruhan. Kita lagi bahwasanya memahami judul bab membantu untuk memahami isi bab secara keseluruhan. Karena kalau sudah punya fondasi di depan bahwasanya yang dikaji adalah ini, yang maksudnya adalah ini, akan mudah bagi kita untuk memahami dalil-dalil yang penulis bawakan beserta masail yang merupakan poin pelajaran yang bisa kita petik dari judul bab. Pertama-tama tentang keterkaitan antara judul bab ini dengan judul bab yang sebelumnya. Judul bab ini dengan judul bab yang sebelumnya dari sisi bahwa tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya diserahkan hanya kepada Dia. Jangan disekutuai. Kalau pada judul bab yang sebelumnya penulis ingin terangkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja dengan keutamaan beliau yang luar biasa besarnya di hadapan Allah, tak diberikan kesempatan untuk merampas hak Allah dalam hal memberikan manfaat atau menolak mudarat. Sama halnya juga dengan para malaikat, mereka pun tak pantas untuk diserahkan ibadah kepada mereka, baik itu secara sendiri atau menjadikan perantara antara hamba dengan Allah dengan perantara para malaikat. Kalau Nabi SAW saja tidak boleh, demikian juga para malaikat. Karena kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu para malaikat, yang Allah Subhanahu wa taala sifatnya mereka, alaiha malaikatun giladun syidad. Di neraka Allah sifatnya tentang malaikat bahwasanya sifat mereka adalah keras. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Malaikat Jibril sifatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifatnya malaikat Jibril memiliki kekuatan yang besar. Para malaikat di antara tiga makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat jin dan manusia, yang paling memiliki kekuatan yang besar adalah malaikat, namun tak kuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu juga mereka ternyata tak sanggup untuk mendengarnya. Penetapan bahwasanya zat yang maha tinggi dan maha besar adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin satu-satunya, makanya ditutup dengan wahwal aliyul kabir. Keterkaitan antara awal ayat dengan akhir ayat munasibah, sesuai, cocok, pas, tepat, sepantasnya. Ketika malaikat tidak memiliki daya dan upaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, otomatis mereka tidak bisa diserahkan ibadah kepada mereka. Kalau gitu serahkan hanya kepada siapa? Zat yang maha tinggi dan maha
besar Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pahami selama ini bahwasanya malaikat memiliki wujud yang luar biasa besarnya. Memiliki kekuatan yang Allah sifati malaikat Jibril luar biasa besarnya. Namun kebesaran Allah Subhanahu wa taala lebih daripada mereka. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada mereka semuanya. Makanya hendaknya serahkan ibadah hanya kepada Zat yang maha besar, maha mampu, maha kuat, Al-Aliyyul Kabir. Nah, tergambarkan kepada kita tentang maksud dan tujuan dari judul bab ini. Jadi seakan-akan penulis ingin ajarkan kepada kita pihak-pihak yang mungkin bisa jadi disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ketika disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak ada apa-apanya. Mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan dan kemuliaan yang besar, tidak kuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang juga disifati oleh Allah memiliki kekuatan dan fisik yang besar, tidak ada apa-apanya ketika disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang selain mereka. Nah, makanya cukup dua bab ini. Walaupun bab yang setelahnya nanti akan datang bab yang lain, bab tentang syafaat. Cukup dua bab ini menerangkan bahwasanya ibadah hendaknya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, jangan diserahkan kepada selainnya, baik itu malaikat yang didekatkan ataupun para rasul yang diutus. Apalagi selain mereka. Apalagi wali-wali, apalagi syekh-syekh, ustaz-ustaz, kiai-kiai yang mungkin sudah meninggal di alam kuburan, apalagi yang hanya berupa benda mati, berupa patung, pepohonan, bebatuan atau yang semisal mereka. Karena terbantahkan. Sampai pada bab yang ke-15, beliau hendaknya kita berterima kasih kepada beliau bahwa saya menerangkan kemurnian tauhid satu-satunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa penulis tidak menyinggung tentang pihak yang lain yang juga mungkin disembah selain Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan dan kedudukan seperti Nabi Isa alaihi salam. Dicukupkan dengan dua bab ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan kekuatan Allah, kemampuan Allah tidak ada apa-apanya. Malaikat yang disifati oleh Allah bahwa mereka memiliki kekuatan dan fisik yang kuat, ketika disandingkan dengan Allah mereka tidak ada apa-apanya. Kenapa cuma dua pihak ini saja? Kenapa tidak ikut sertakan juga pihak-pihak yang lain yang mungkin memiliki keutamaan di sisi Allah yang juga disembah selain Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Isa. Nah, jawaban singkat dan ringkas bahwa barakallahu fikum ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang merupakan nabi yang paling mulia ketika disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya, otomatis nabi-nabi yang lainnya yang lebih rendah derajat mereka di sisi Allah. Nah, min babi aula lebih pantas untuk tidak dijadikan sebagai sembahan, tidak dijadikan sebagai tandingan, tidak dijadikan sebagai sekutu, saingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu nabi ini saja tidak bisa, apalagi nabi-nabi yang lainnya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling mulia, pemimpinnya para nabi. Nah, kita akan baca landasan hukum berupa hadis sebagai tafsir penjelasan dari ayat di atas. Kata penulis, semoga Allah merahmati beliau, fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih, hadisnya sahih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata. Abu Hurairah dalam sahih. Nabi sallallahu berkata, "Idza qadallahu al-amra fis sama' duribatil malaikatu bi ajnihatiha khuda'anan liqaulihi ka'annahu silsatun 'ala safwan yanfuduhum dzalik." Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu perkara di langit, memutuskan satu perkara. Nah, menetapkan satu wahyu. Para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendah diri ketika mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan itu adalah rantai yang ditepukkan ke batu besar.
Hatta idza fuzi'a an qulubihim, sampai-sampai ketika diangkat rasa takut dari hati-hati mereka. Penghuni langit ini malaikat. Allah menerangkan kepada kita bahwasanya malaikat memiliki hati dari hadis ini. Malaikat memiliki hati. Sampai ketika rasa takut diangkat dari hati malaikat. Akan kita terangkan nanti ketika sampai pada masailnya. Kalau mereka katakan ketika siuman dari pingsan mereka, "Madza qala rabbukum?" Mereka saling bertanya dan antara mereka, apa yang Rabb kalian katakan? Qaulul haq. Mereka Jibril menjawab, yang disampaikan adalah al-haq. Allah menyampaikan al-haq. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia adalah yang maha tinggi serta maha besar. Nah, ini penjelasan dari ayat yang barusan kita baca di atas. Bahwasanya wahyu Allah ketika Allah berbicara dengan para malaikat. Fazi. Merasa takut seketika. Karena telah membuat mereka pingsan. Lanjut hadisnya kita baca. Fayasma'uha mustariqus sama. Wa mustariqus sama hakadha ba'dahu fawqa ba'd. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrakahu wa baddala baina asabihi. Nah, ketika wahyu Allah Subhanahu wa taala ini terdengar di langit, datang para pencuri berita, jadi dari kalangan jin, bala tentara iblis. Disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperhatikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihi dengan jari jemari dia, mengatakan bahwasanya para pencuri berita di langit dari kalangan jin saling menumpuk satu demi satu. Dia gabungkan jari jemari dia seperti ini. Jadi satu demi satu, naik sampai ke langit. Mereka mau mencuri berita dari langit. Fayasma'ul kalimata fayulkiha ila man tahtahu thumma yulkiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulkiha ala lisanis sahir wal kahir. Setelah mencuri berita dari langit yang paling di atasnya, kemudian satu demi satu menyampaikan kepada orang di bawahnya, jin yang di bawahnya, dibisikkan sampai ke paling bawah, kemudian diwahyukan kepada wali-wali syaitan dari kalangan tukang sihir dan dukun. Ternyata dari sini mereka mendengar berita. Jin menyampaikan kepada wali-wali mereka sihir dan dukun. Namun tidak sampai situ hadisnya. Kita baca lanjutannya. Farubbama adrakahu syihab qabla ayyulkiha wa rubbama alqaha qabla ayyudrikah. Terkadang sebelum yang di atas tadi menyampaikan berita kepada jin yang di bawah, mereka tersengat dari lemparan bintang malaikat yang sering kita istilahkan dengan meteor jatuh. Bintang jatuh itu adalah senjata yang digunakan oleh malaikat untuk melempar jin yang mau mencuri berita. Jadi terkadang belum sempat disampaikan ke orang yang di bawah, sudah terkena dengan lemparan malaikat berupa bintang. Terkadang sudah sempat mendengar, baru sampai bintang atau meteor merupakan lemparan dari malaikat tersebut. Terkadang begini, terkadang begitu. Fayaqdifu ma'ahamiyata kadba. Dari situlah ketika sudah terputus mata rantai silsilah mereka untuk mencuri berita, terkadang terputus belum sampai ke bawah, akhirnya sebagian mereka dusta kepada sebagian yang lain di bawah. Aku dengar ini. Akhirnya mereka mendustakan 100 kedustaan. Jadi di antara 100% hanya 1% kemungkinan betulnya. 99%-nya lainnya adalah kedustaan. Jadi yang percaya ketika dukun, tukang sihir, paranormal, istilah mereka orang pintar, wa illa mereka adalah orang bodoh. Menyampaikan berita kepada manusia, bisa jadi itu adalah terdapat unsur 99 kedustaan, hanya satu yang dia dengar dari wali-wali mereka para jin. Fa yuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza. Fayasduqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Akhirnya jinnya mengatakan bahwasanya bukankah aku pernah mengatakan hal ini dan hal itu pada hari ini dan hari itu, perkataan ini dan perkataan itu. Mereka membenarkannya, kalangan manusia mendengar dari dukun. Mereka mendengar kalimat tersebut yang terdengar dari langit.
Titik sampai di sini hadisnya. Syahid atau inti dari hadis yang barusan kita baca keterkaitan dengan judul bab di atas berupa potongan ayat surat Saba tentang penyebutan malaikat terserang dengan rasa takut. Akhirnya membuat mereka pingsan ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala mewahyukan wahyu darinya. Keterkaitan dengan kitab tauhid yang sedang kita kaji pada judul bab yang ke-15 adalah bahwa sama dengan yang di depan. Kalau Nabi SAW saja merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia daripada siapapun dari kalangan Bani Adam. Ketika disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan manfaat atau bisa menolak mudarat, hal tersebut tidak mungkin terjadi karena ditutup pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para malaikat. Para malaikat pun tak kuasa untuk melakukan akan hal tersebut, memberikan manfaat atau menolak mudarat, karena mereka tak sanggup untuk mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya malaikat Jibril yang bisa mendengar wahyu, yang lainnya tidak. Ketika ditanya apa yang disampaikan, al-haq, yang Allah sampaikan adalah al-haq. Nah, ini keterkaitannya. Ini pemahaman akan judul babnya. Akan datang lagi selengkapnya pada hadis yang setelahnya. Kita baca. Wa Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah taala ayyuhyi bil amri takallama bil wahyi, akhadha fis sama'u minhu rajfah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah taala hendak menyampaikan wahyu akan satu perkara, Allah berbicara dengan wahyu, membuat penduduk langit merinding atau gemetaran. Au qala ra'datan syadidah. Ra'datun syadidah. Nah, atau mengatakan gemetaran yang sangat. Hasil dari apa? Khaufan minallahi azza wa jalla, karena rasa takut kepada Allah azza wa jalla, rasa takut yang besar daripada mereka. Ini lebih jelas tentang keterkaitan antara judul bab di atas, kita akan terangkan nantinya. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada. Ketika penduduk langit mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu awwalu man yarfa rasahu Jibril. Malaikat yang paling pertama mengangkat kepalanya dari rasa takut tersebut adalah malaikat Jibril. Fa yukallimuhu Allahu bi wahyihi bima arada, thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikati kullama marra bi sama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril, fa yaqulu Jibril qala al-haq wa huwal aliyyul kabir. Jibril adalah malaikat yang paling pertama mengangkat kepalanya dari rasa takut tersebut. Kemudian Allah wahyukan kepada dia apa yang Allah ingin wahyukan. Lalu Jibril turun langit demi langit satu persatu dari atas sampai bawah. Setiap melewati satu langit, para malaikat penduduk langit tersebut bertanya kepada Jibril, apa yang Rabb kita katakan wahai Jibril? Jibril mengatakan, dia mengatakan al-haq dan dia adalah yang maha tinggi serta maha besar. Setiap kali melewati satu langit, Jibril ditanya. Jibril menjawab dengan jawaban ini. Qala al-haq wa huwal aliyyul kabir. Fa yaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Masing-masing mereka mengatakan apa yang seperti dikatakan oleh malaikat Jibril. Yang mendengar dari malaikat Jibril mengatakan al-haq. Mereka sampaikan kepada penduduk langit yang mungkin lebih jauh lagi juga al-haq, al-haq, al-haq dan seterusnya. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Akhirnya Jibril sampai dengan wahyu tersebut kepada tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sudah disampaikan wahyu tersebut. Titik sampai di sini hadisnya. Sama dengan yang di atas, bahwasanya keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di depan, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal memberikan manfaat atau menolak mudarat. Nah, hal tersebut tidak bisa, tidak diizinkan. Demikian juga malaikat yang mungkin termasuk pihak-pihak yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadikan malaikat sebagai sesembahan. Nah, hal tersebut tidak boleh. Kita kaitkan dengan di depan bahwasanya zat yang paling pantas untuk disembah adalah zat yang mendapatkan predikat apa? Pencipta. Nah,
Kalau Nabi SAW adalah diciptakan, sebagaimana juga malaikat diciptakan, maka tidak pantas diserahkan bagi makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala peribadatan. Maka mereka pun butuh dengan Allah, mereka takut dengan Allah, bahkan mereka pingsan ketika mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai pada poin ini, sampai pada judul bab ini, penulis terima kasih banyak boleh terhajarkan kepada kita bahwasanya pemurnian tauhid hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau sebagian orang masih takut kepada makhluk yang lemah sama dengan mereka, nah mereka bahwasanya kebobrokan kesyirikan, membutakan mata, membutakan hati, membuat tuli telinga. Itu adalah kesyirikan. Organ-organ yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka tidak ada manfaatnya. Padahal dengan hal-hal inilah, dengan organ-organ inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian keluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, hati agar kalian mau bersyukur. Sudah diberikan pendengaran, enggak mau mendengar yang baik-baik, mau mendengar yang salah-salah. Sudah diberikan penglihatan, tidak mau mendengar yang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, malah mau melihat yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan hati untuk berpikir dan mencerna tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, malah mau melihat tentang hal-hal yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan kesyirikan, 3 hal ini tidak ada pada diri dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menampilkan bahwasanya penduduk surga 3 hal ini tidak bermanfaat pada diri mereka meskipun ada. Meskipun ada. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kami telah masukkan kebanyakan dari jin di dalam neraka. Allah lanjutkan lagi bahwasanya mereka memiliki hati namun tidak digunakan untuk berpikir, memiliki pendengaran tapi memiliki telinga namun tidak digunakan untuk mendengar, memiliki mata namun tidak digunakan untuk melihat dengan sebaik-baiknya, dengan semestinya. Pelaku tauhid mungkin dia buta tapi masih lebih bagus hati dia daripada hati orang mata orang kafir yang mungkin bisa melihat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Perhatikan baik-baik tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala membuka pemahaman kita. Bukanlah pandangan mata yang buta tapi hati yang buta, itu yang membuat orang itu menjadi buta hakiki. Buta hakiki. Sebagian orang mungkin pandangan matanya buta, tapi ketika Allah berikan hatinya bisa melihat, lebih bagus daripada mata yang melihat namun hatinya yang rusak. Nah, kita akan baca masail dalam judul bab ini. Tadi saya 10 menit terakhir. Masya Allah, banyak sekali fawaid yang kita petik satu persatu dari lafaz-lafaz hadis dan kita akan bawakan kepada kita dengan jumlah lebih daripada 20. Nah, sekitar 22 masail kita akan baca satu persatu. Kata sang penulis semoga Allah merahmati beliau, fihi masail. Di dalam judul bab ini beserta dalilnya terdapat pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya al-ula, yang pertama tafsirul ayat, tafsir ayat. Setelah kita baca tadi, penulis membawakan tafsir yang indah dari hadis. Sepertilah tafsir salafiyah nabawiyah. Nah, kita berikan pemahaman tentang tafsir barakallahu fikum bahwasanya tafsir salafiyah nabawiyah dengan 4 metode yang mentafsirkan selain dari tafsir salafiyah nabawiyah, 4 metode ini tafsirnya salah, keliru, enggak usah diikuti. Pertama apa? Mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang serupa. Jadi Al-Quran mentafsirkan Al-Quran. Ini tafsir salafiyah. Mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala pernah kita kaji di awal pembahasan kitab tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman, mereka yang mendapatkan petunjuk serta mendapati rasa aman yang sempurna.
Kezaliman banyak macam. Ada zalim kepada Rabbul Alamin, ada kezaliman kepada sesama makhluk, ada kezaliman kepada diri sendiri. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ayat ini dengan ayat yang datang dari surat Luqman, mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Di ayat surat Luqman mentafsirkan ayat dari surat tadi Al-An'am. Al-Qur'an mentafsirkan Al-Qur'an. Ini contoh pertama. Kemudian tafsir salafiyah nabawiyah dengan metode yang kedua adalah hadis mentafsirkan Al-Qur'an. Hadis turun mentafsirkan Al-Qur'an. Seperti yang kita dapati dari bab yang ke-15 ini. Pada disebutkan kepada kita bahwasanya ayat pada surat Saba ditafsirkan dengan hadis Abu Hurairah dalam Sahih. Hadis mentafsirkan Al-Qur'an. Ini metode salafiyah. Kemudian tafsir yang lainnya adalah metode tafsir yang ketiga dari yang salafiyah nabawiyah, mentafsirkan Al-Qur'an ketika mungkin kita tidak dapati dari Al-Qur'an, ketika mungkin kita tidak dapati dari hadis. Kita berpindah kepada yang ketiga, mentafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan sahabat. Dengan perkataan sahabat. Seperti ulama-ulama para sahabat yang terkenal, mereka adalah mufassir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Nah, jadi Qasim Yaman, Salim Maula Hudzaifah misalnya, Mu'adz bin Jabal, mufassirun dari para sahabat. Datang dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dia ditanya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ditanya tentang salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Kata dia pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa faqihatan wa abba. Wa faqihatan wa abba. Kami telah mengetahui fakihah artinya adalah buah-buahan. Nah, makanan untuk manusia. Abba, ini dia ditanya. Dia enggak mengetahui jawabannya, kemudian mengatakan bahwasanya ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudilluni. Ya, tudilluni idza qultu fil Qur'ani ma laysa li bihi ilm. Nah, dia memberikan jawaban ketika ditanyakan pertanyaan tersebut. Bumi mana yang akan melindungiku? Langit mana yang akan menaungiku ketika aku berkata tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak aku memiliki ilmu padanya? Artinya dia enggak bisa menjawab pertanyaan ini. Padahal datang dari tafsir sebagian sahabat yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wafaqihatan wa abba datang pada ayat yang setelahnya dengan pemahaman dari para sahabat. Mata allakum wa li an'amikum. Fakihah adalah makanan buat kalian, sedangkan ab adalah pakan bagi hewan ternak. Ini datang dari 6 tafsir sahabat. Ini yang ketiga. Kita ulangi sekali lagi sebelum kita menyampaikan yang keempat, bahwasanya mentafsirkan Al-Quran, metode salafiyah nabawiyah, tafsirkan dengan Al-Quran dengan Al-Quran. Sunnah mentafsirkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah perkataan para sahabat mentafsirkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mentafsirkan Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab. Karena Al-Quran turun dengan berbahasa Arab. Nah, jangan mentafsirkan Al-Quran selain bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa. Mungkin kita tidak dapati ayat Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Mungkin kita tidak dapati tafsir Al-Quran dari hadis. Mungkin kita tidak dapati tafsir Al-Quran dari perkataan sahabat. Kita tafsirkan dengan ayat. Maksud kami kita tafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, salah satu quru atau dari surat Al-Baqarah. Quru artinya adalah ayat al-haid. Haid. Menstruasi. Selain daripada tafsir ini, kita katakan tafsir salah. Dan yang menempuh tafsir ini yang kita dapati dari para ulama Al-Mufassirun, pertama adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi dalam kitab beliau tafsir Al-Qur'anul Karim. Kemudian Syekh Asy'ari rahmatullahi alaihi menempuh dengan jalan yang sama meskipun dengan jalan yang ikhtisar, ringkas. Kita dapati dari sebagian tafsir yang terkadang mereka menggunakan tafsir dengan akal pikiran.
terkadang dengan ilmu dunia. Mentafsirkan Al-Quran dengan ilmu dunia. Seperti Sayyid Qutb dengan kitab dia Dilalul Quran. Dilalul Quran, Dilal artinya adalah naungan Al-Quran, tapi Syekh Rabi merubah Dilal menjadi dolal, artinya kesesatan Al-Quran. Menurut dia, menurut Sayyid Qutb dalam kitab dia. Dia mengatakan bahwasanya dengan pemahaman dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui tentang ajal, umur berapa beliau akan meninggal. Jadi saya itu mengatakan bahwasanya Nabi SAW telah mengetahui bahwasanya umur sekian beliau akan meninggal, umur 63 tahun. Umur 63 tahun. Dari mana hal semacam ini? Dalil tidak menunjukkan. Namun dia mengatakan bahwasanya ketika kita baca perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajal. Allah tidak akan mengakhirkan ajal suatu jiwa ketika tiba pada waktunya. Dia mengatakan bahwasanya surat ini, ayat ini jatuh pada surat Al-Munafiqun, urutan di dalam Al-Quran urutan 63. Jadi dia pakai hitung matematika bahwasanya Nabi SAW mengetahui karena surat Al-Munafiqun dalam Al-Quran urutannya 63, jadi itulah umur Nabi SAW. Nah, Al-Quran ditafsirkan dengan ilmu matematika. Jadi ini bukan tafsir salafiyah al-ubiyah. Dan perlu diajarkan kepada kita di sini satu ilmu penting bahwasanya dalam mentafsirkan Al-Quran seperti inilah metodenya. Mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Atau metode yang kedua mentafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Atau mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Yang keempat adalah mentafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang telah kita sebutkan di atas bahwasanya jelas sekali gamblang tafsir dari ayat ini bahwasanya malaikat pertama memiliki hati. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan sesuatu, hati mereka tersebut takut, saking takutnya membuat mereka pingsan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat Jibril. Nah, membuat mereka pingsan. Menunjukkan bahwasanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijuluki dengan malaikat memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan jadikan dia sebagai tandingan, saingan, sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan disembah, jangan diikuti. Jangan ditaati. Dan tiga hal ini hendaknya hanya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini tafsir sekilas dari pada masalah yang pertama. Asalnya yang kedua, masalah yang kedua. Ma fiha min al-hujjati ala ibtali syirk. Khususan ma ta'allaq 'ala shalihin wa hiya al-ayatu allati qila innaha taqta'u raqa syajarati syirki minal qalb. Nah, saya jadikan ini sebagai poin inti sebenarnya masalah yang kedua kita artikan. Di dalam bab ini terdapat hujjah, terdapat bukti, terdapat landasan hukum tentang kebatilannya kesyirikan. Kesyirikan batil. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah adalah al-haq, selain dari Allah adalah batil. Termasuk kesyirikan adalah kebatilan. Karena menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Nah, bukti kuat dalam bab ini yang beliau bawakan secara berurutan dalil-dalil yang berupa ayat dan hadis merupakan hujjah kuat tentang kebatilannya kesyirikan. Dari sisi mana? Khususun ma ta'allaqa bis-sholihin, ala sholihin. Terkhusus yang berkaitan dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh dijadikan sebagai tandingan dan saingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mau sandingkan Allah dengan orang-orang soleh, hal ini membantah mereka. Kalau malaikat yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara tiga makhluk ini yang paling dekat dengan Allah? Malaikat, jin, dan manusia. Tentunya jawabannya adalah malaikat. Nah, paling tinggi posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling dekat kedekatan mereka. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, la yasunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma ya'muru. Selalu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Dalam hal keburukan tidak ada pada mereka. Dalam hal dosa dan kemaksiatan tidak ada pada mereka. Mereka selalu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mereka adalah makhluk Allah yang paling soleh di antara tiga makhluk ini. Namun ketika disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja mereka selalu kalah.
Nah, jangan menandingi Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun, termasuk para malaikat. Kalau malaikat saja memiliki kesolehan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terlebih-lebih lagi yang selain daripada para malaikat. Mau itu ustaz, kiai, wali fulan, wali Allah, syekh dan semisalnya. Nah, jangan pernah menandingi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau di sini adalah wahyal ayatul lati qila, ayat ini adalah ayat yang dikatakan bahwa innaha taqta'u ruqa syajaratus syirki minal qalb. Bahwasanya ayat ini memutuskan urat-urat kesyirikan dari hati. Tak tersisa lagi. Ketika masih ada bibit-bibit atau benih-benih yang masih menancap di dada tentang kesyirikan, ayat ini sebagai pemotong. Siapa yang kalian mau jadikan sebagai tandingan akan Allah Subhanahu wa taala? Kuburan wali fulan, kuburan wali Allah, kuburan syekh fulan, kuburan kiai fulan, malaikat saja tidak boleh, apalagi mereka yang memiliki dosa. Nah, kalau tak tersisa lagi kesyirikan di dalam akar-akar kesyirikan di dalam dada. Subhanallah. Belum menjelaskan kepada kita tentang pemurnian tauhid sampai pada titik ini. Ya mungkin cukup kalau kita ambil berakhir waktu, insyaallah pada pertemuan malam berikutnya kita akan ambil masail yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.